Halo, selamat pagi semua ya, sobat-sobat semua, kawan-kawan semua dan kolega semua serta peserta didik yang saya mumpuni. Ya, perkenalkan saya ingin mengkaji tentang tips belajar sukses di sekolah maupun di kampus. Ya, untuk sebelum membuka, perkenalkan saya ingin membacakan suatu pantun. Sarapan pagi dengan ketan. Ya, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan masyarakat sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Nah, dalam waktu 3 bulan ini banyak sekali orang tua, ya siswa maupun mahasiswa yang mengeluhkan kuota internet yang relatif mahal. Hal ini dikarenakan oleh penghasilan orang tua peserta didik mengalami penurunan drastis, ya bahkan hilang sama sekali akibat PHK besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang tidak mampu membayar gaji karyawan, ya yang disebabkan oleh pandemi COVID yang terus mewabah. Ya. Seiring orang tua peserta didik kehilangan pekerjaan, ya sebaiknya orang tua mencari sumber penghasilan baru melalui dagang online, ya demi memenuhi kebutuhan kuota internet anaknya, ya dalam mengerjakan tugas daring sekolah maupun kampusnya. Ya. Hal ini juga terjadi sama saya, ya yang penghasilannya dari kampus dan cuma dibayar 50%, ya sehingga saya memutuskan untuk dagang online, ya dengan produk-produk barang rumah tangga dan produk biro psikotes yang sudah saya rintis tahun 2015. Dalam situasi pandemi COVID ini sebaiknya peserta didik belajar daring di rumah. Ya, dengan belajar daring ini dapat mencegah, ya dan menghindari peserta didik tertular COVID. Ya, belajar daring ini merupakan strategi pembelajaran jarak jauh, ya guna mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bentuk peningkatan kompetensi peserta didik di akhir tahun ajaran ya 2019-2020. Belajar daring dan termasuk salah satu tahapan ya peserta didik untuk menggali potensi dan kompetensi dalam bentuk penilaian akhir semester dan rapot yang tak lain cerminan belajar sukses di sekolah maupun di kampus. Nah, kalau di kampus itu dalam bentuk IPK, ya, indeks prestasi kumulatif, ya. Belajar sukses bagi peserta didik adalah kegiatan peserta didik dalam mengelola potensi, ya, dan menumbuhkan keterampilan kognitif, afektif, ya, maupun psikomotorik, ya, peserta didik di rumah, di sekolah ataupun di kampus. Ya. Nah, belajar sukses peserta didik dari segi kognitif adalah pengetahuan peserta didik dalam memahami ya materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen, ya serta mengeksplorasinya ya melalui diskusi panel ya dengan kelompok belajar masing-masing peserta didik. Nah, belajar sukses peserta didik dari segi afektif ya adalah kepekaan sosial peserta didik ya dalam menyimak, ya mendengarkan, ya dan mendiskusikan perihal materi yang disampaikan oleh guru maupun dosen, ya sehingga peserta didik memiliki kesadaran ya untuk berbagi pengetahuan ataupun informasi yang dipelajarinya. Nah, belajar sukses dari segi psikomotorik adalah tindakan ya peserta didik dalam merealisasikan keterampilan kognitif maupun afektif guna mencapai tujuan pembelajaran di sekolah maupun di kampus. Ya. Nah, berikut tips belajar sukses ya. Yang pertama, peserta didik mempersiapkan fisik dan mental saat memulai pembelajaran dalam bentuk ya kesiapan alat-alat belajar yang dibutuhkan peserta didik. Ya. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai ya ataupun membuka wawasan ya dalam menerima informasi dan mengelola informasi yang disampaikan oleh guru maupun dosen. Ya. Yang ketiga, peserta didik harus interaktif ya dalam mengkaji materi ataupun informasi yang telah disampaikan oleh guru maupun dosen. Ya. Yang keempat, peserta didik haruslah membuang egosentris ya dalam menerima informasi ya dan membuka keridoan nurani untuk berbagi pengetahuan
ya ke sesama kawan maupun kelompok belajarnya. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, peserta didik janganlah mudah putus asa, ya, apabila mengalami kesulitan dalam mengelola informasi, dan haruslah komunikatif ke sesama kawan belajarnya, ya, demi ya memperoleh solusi atas kesulitan belajar peserta didik. Ya. Yang keenam, peserta didik haruslah imajinatif dan kreatif dalam mengembangkan ya bakat dan keterampilan yang sudah diperolehnya melalui kursus ataupun lembaga pendidikan lainnya. Ya, seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, peserta didik haruslah konsisten melakukan pembelajaran secara mandiri, ya, di rumah tanpa disuruh oleh orang tua ataupun dosen. Ya. Kemudian terakhir adalah peserta didik haruslah bersyukur dan rajin ibadah, ya, pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan peserta didik memperoleh ridho Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum menutup, izinkan saya mengucapkan pantun. Kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Ambillah papan, bawalah paku, paku dipukul dengan tembaga. Maafkan salah kata-kata saya, namanya juga manusia biasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.